Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya di vlog Riko Ari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persyaratan magang ke Jepang. Bagi yang penasaran, bagaimana sih persyaratan untuk magang ke Jepang hingga pembiayaan untuk ke Jepang. Oke, langsung saja. Nah, untuk teman-teman yang ingin pergi ke Jepang harus ketahui dulu. Awalnya itu yang pertama, teman-teman mau melalui swasta atau melalui negeri. Maksud saya melalui pemerintahan. Kalau melalui swasta, pastinya dari awal hingga akhir pastinya menggunakan biaya pribadi. Ya, kalau untuk pembiayaan itu tergantung daerah masing-masing. Tapi sebelum pembahasan pembiayaan, saya akan membahas persyaratan untuk berangkat ke Jepang. Nah, yang pertama untuk persyaratannya yaitu teman-teman harus berumur 18 tahun, minimalnya 18 tahun, untuk maksimalnya umur 26 tahun. Tapi biasanya itu tergantung lembaga juga. Kalau untuk melalui pemerintahan itu mentoknya maksimalnya umur 26 tahun. Tapi kalau untuk swasta biasanya ada toleransinya, tapi itu pun harus ada persyaratan tertentu juga. Ya tergantung teman-teman juga, maksud saya. Lalu setelah umur, persyaratan selanjutnya yaitu tinggi badan. Tinggi badan kalau untuk wanita itu biasanya 155 cm. Lalu untuk pria atau laki-laki 165 cm. Kalau itu biasanya untuk negeri. Tapi kalau untuk negeri biasanya untuk wanita belum ada. Hingga saat ini yang saya ketahui belum ada. Tapi kalau untuk laki-laki itu banyak permintaannya. Itu pun harus mencapai kriteria juga. Persyaratannya harus mencapai persyaratannya. Lalu untuk laki-laki tingginya 165 cm dan berat badannya harus ideal, tidak bertato, tindik, buta warna, dan memiliki disiplin yang kuat, yang bagus disiplinnya. Kalau untuk di Jepang, kalau dalam segi pekerjaan harus disiplin, bertanggung jawab, dan tepat waktu juga. Biasanya kalau untuk kerja di Jepang, biasanya kalau masuk kerja jam 8 pagi, misalkan masuk jam 8 pagi, itu biasanya 10 menit atau 5 menit sebelum jam 8 itu kita harus hadir atau sudah datang di tempat kita bekerja. Beda dengan mungkin ada juga peraturan-peraturan di daerah Indonesia yang seperti itu, tapi kebanyakan kelewatan. Masuk jam 8 biasanya telat 5 menit, telat 3 menit, bahkan pas-pas waktunya. Jadi sibuk jadinya untuk melakukan pekerjaan, jadi tidak tepat waktu. Itu tidak bagus bagi orang Jepang. Lalu teman-teman akan melakukan administrasi nanti selanjutnya apabila mau masuk administrasi. Tapi sebelum administrasi itu teman-teman harus melengkapi persyaratannya dulu, seperti KK,
kakak nanti mungkin terakhir, mungkin kalau kakak yang awalnya itu seperti ijazah SD, SMP, SMK, SKHU juga, lalu SKCK, surat kelakuan baik, itu dari kepolisian biasanya untuk daerah, misalkan untuk daerah tertentu di provinsi tertentu itu ada, itu dikeluarkan, bisa diminta di kantor kepolisian terdekat. Lalu seperti akta lahir juga, nanti kalau untuk pembiayaan pemberangkatan itu biasanya ya ada juga sih yang untuk pembiayaan pemberangkatan. Kalau untuk pribadi, kalau untuk swasta itu biaya pemberangkatannya harus cash. Bisa juga perjanjian nantinya untuk kedepannya habis kerja di Jepang dibayar, itu bisa jadi juga, ada juga yang seperti itu, tapi itu tergantung kepercayaan pribadinya ke pihak lembaga. Lalu teman-teman nanti akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan apabila sudah masuk, tes matematika juga, dan tes fisik. Nah, tes fisik inilah yang sangat dipentingkan. Tes fisik ini ya namanya kerja di Jepang, kita akan menghadapi 4 musim, seperti musim dingin, musim panas, musim salju. Nantinya ya cuacanya tiap tahunnya ya pastinya berbeda-beda. Ya fisik teman-teman pastinya harus bagus, harus fit untuk berangkat ke Jepang. Jadi sebelum pemberangkatan atau pengurusan surat-surat itu pastinya fisik kita harus dicek terlebih dahulu. Nah, untuk pembiayaan cek fisik itu pembiayaannya pembiayaan pribadi, bukan pembiayaan dari pihak lembaga atau pihak manapun, itu adalah biaya dari pihak pribadi. Dan selanjutnya akan melakukan tes. Kalau untuk sudah mau berangkat ke Jepang itu pastinya akan melakukan tes, tapi sebelum berangkat ke Jepang pastinya kita belajar bahasa Jepang dulu, etika dalam bahasa Jepang. Etikanya seperti ada juga yang menundukkan badan, itu namanya ojigi. Nah, etika dalam berbahasa Jepang itu nanti akan diajarkan. Lalu teman-teman pastinya melakukan wawancara juga. Untuk tahap awal penerimaan di lembaga, pastinya teman-teman akan wawancara. Lalu untuk proses ke Jepangnya nanti akan melalui wawancara lagi kalau untuk pihak swasta. Tapi kalau untuk negeri biasanya wawancara juga, tapi itu pun bersamaan. Tapi kalau untuk mau memasuki lembaga itu perorangan. Misalkan contohnya misalkan masuk 1 orang, wawancara langsung lolos, langsung masuk lembaga. Tapi kalau tidak lolos, tidak sesuai kriterianya, bisa jadi teman-teman akan ditolak. Dan tes psikotes, nantinya tes IQ juga selanjutnya. Dan untuk pembiayaan itu macam-macam, seperti medical check up, pengurusan paspor, transportasi nantinya, biaya visa, dan uang saku untuk teman-teman pergi ke Jepang. Tapi kalau untuk uang saku ini ya minimal
1 mang atau 1.300.000, 10.000 yen maksud saya. 10.000 yen itu berkisaran 1.300.000 untuk kurs 130 yen. Nah, untuk pembiayaan tersebut yang saya sebutkan tadi seperti medical check up, paspor, visa, dan uang saku, itu termasuk uang sakunya biasanya sekitaran 36 juta rupiah untuk pembiayaan semuanya. Kalau untuk membayar ke lembaga saja itu biasanya 35 juta rupiah. Itu pun tergantung lembaganya. Kalau tempat saya dulunya, kalau bagi teman-teman ingin tahu lembaga saya dulu, silahkan lihat di deskripsi saya. Akan saya cantumkan IG-nya atau Instagram lembaga saya pemberangkatan dulu atau pemberangkatan saya sebelumnya. Lalu 35 juta itu sudah termasuk semuanya, dan 36 juta saya sebutkan tadi itu sudah termasuk uang saku. Untuk pembiayaan pemberangkatan juga udah termasuk 35 juta itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog saya kali ini atau video saya kali ini. Jika bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih semangat mengungkap fakta-fakta menarik lainnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.